bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah rajamu menebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Baik, terima kasih. Selamat pagi bagi peserta yang mengikuti dari Indonesia dan sekitarnya. Selamat malam, selamat sore untuk yang dari Amerika. Terima kasih Romo Thomas sudah hadir memberi pelajaran kita pada hari ini. Hari ini adalah sesi terakhir dari 9 sesi yang diajarkan Romo Thomas. Membahas mengenai bagaimana kita memahami, mengenal diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan. Minggu lalu, Romo dalam sesi ke-8 telah memberi pelajaran kepada kita mengenai kematian, yang merupakan bagian dari pelajaran kita mengenal manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kematian adalah sesi ke-8 kemarin, dan hari ini sesi ke-9, hidup menurut kehendak Tuhan. Sesi terakhir ini juga menjelang Natal, berarti Romo mungkin juga bisa nanti di akhir akan memberikan doa untuk kita semua, dan juga memberikan penjelasan untuk hari ini mengenai hidup menurut kehendak Tuhan. Silakan Romo memberikan doa pembuka pada kami. Terima kasih, Gema. Mari rekan-rekan semua kita mulai acara kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih sayang-Mu yang tanpa batas untuk kami, juga dalam menganugerahkan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan, baik kami sadari maupun tidak. Berkatilah dan bantulah kami, agar kami melalui sesi ini juga menyadari kehendak-Mu atas diri kami, sehingga kami dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah dan bantulah kami untuk memasrahkan kepadamu semua hal yang dapat mengganggu kami dalam mengikuti sesi ini, juga dalam melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang terkasih, kami persembahkan seluruh hidup kami, cara ini kepadamu, agar kehendak-Mu dapat terjadi seutuh-utuhnya. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik rekan-rekan semua, nah hari ini kita akan bahas topik sangat penting ya, mengenai hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, sebetulnya hidup menurut kehendak Tuhan ini yang pertama-tama harus dipahami dalam konteks mengapa Tuhan menciptakan kita, ya. Nah, kita membutuhkan pengertian ini supaya nantinya kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, pertama-tama kita kan juga pikir ya gini nih, bahan refleksi awalnya begini nih, kan tidak ada di antara kita yang pernah minta dilahirkan kan? Jadi katakanlah ini kau hitung Pak Arsyad 100 tahun yang lalu kita dari mana? Nggak ada, ya kan? 100 tahun lagi kita pasti juga nggak ada semua ada di sini. Jadi kita nggak pernah minta itu. Maka kalau kita ada di dunia, lalu seperti Gema besar di Tanjung Priok, apa begitu ya, saya juga sih. Nah, lo kok ada di situ, kenapa, dan sebagainya gitu kan, kita nggak pernah minta ada di mana.
Nah, kita harus tahu mengapa Tuhan menciptakan kita. Itu kan bukan planning, ya, bukan planningnya kita maksudnya begitu. Jadi ada kehendak Tuhan dalam hal itu. Maka supaya kita dapat hidup menurut kehendak Tuhan, kita harus tahu dulu kehendak Tuhan itu apa terkait dengan hidup kita. Nah, pertama-tama terkait dengan alasan mengapa Tuhan menciptakan kita semua, gitu ya, semua makhluk, khususnya manusia. Karena itu saya akan sedikit ya. Hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, pertama-tama kita harus melihat kehendak Tuhan yang paling utama, ini yang ultimate ya, yang paling utama, yaitu membawa semua makhluk kembali kepadanya dan masuk ke dalam kerajaannya. Ini kehendak Tuhan yang paling utama. Ya, jadi membawa kita semua makhluk ya, dan itu semua kembali kepadanya. Jadi sebetulnya topik yang kita bahas minggu lalu, kematian itu cuma menjadi sarana untuk kita kembali seutuhnya kepada Tuhan, masuk ke dalam kerajaannya. Nah, soal kerajaan ini kan banyak juga dibicarakan oleh Yesus ya, tentang kerajaan Allah seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, konteksnya itu ya, bahwa Bapa sudah menyelenggarakan segala-galanya agar kita semua dapat kembali kepadanya. Maka dalam konteks ini juga kita bisa memahami mengapa Bapa mengutus Yesus tengah kita ya. Jadi perayaan Natal itu sebetulnya harus dipahami dalam konteks itu, bahwa Bapa mengutus Yesus, ya, putranya, bagian dari dirinya, untuk tujuan utama ini, supaya bisa kembali kepadanya, dan bisa dipahami bahwa Yesus menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana caranya jadi manusia, begitu, sikap pada Bapa dan sebagainya. Jadi ini tujuan utama, paling utama Tuhan menciptakan kita, bahkan mengapa Tuhan menciptakan seluruh keberadaan, ya, masuknya ada bumi, dan sebagainya gitu. Itu semua tuh arahnya ke situ. Ya, arahnya yang paling utama. Lalu kan ada kehendak Tuhan yang lain-lain. Jadi semua kehendak Tuhan menyangkut hidup kita pasti diarahkan pada perwujudan kehendak yang paling utama ini. Jadi kan kita misalnya sering tanya, kalau pernah tanya ya, misalnya kita ditawari kerjaan begitu. Wah, nah, pernah nggak kita tanya, apakah Tuhan menghendaki saya ambil job ini? Ya, apakah Tuhan menghendaki saya pindah ke kota lain? Apakah kita tanya nggak? Tapi sebetulnya Tuhan menghendaki kita untuk konsultasi dengan Tuhan, ya, membiarkan kehendak Tuhan tunjukkan pada kita, supaya kehendak Tuhan yang paling umum itu kita bisa belajar untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita pernah tanya tentang kehendak Tuhan, tujuannya apa ya? Apakah saya boleh ke sini, Tuhan mendaki atau enggak? Itu semua pasti diarahkan pada tujuan kehendak yang paling utama. Dalam arti hal-hal yang tidak membantu kita untuk mencapai tujuan kita kembali kepada Tuhan itu tidak boleh dilakukan. Ya, jadi semua kehendak Tuhan itu berhubungan. Jadi yang ini semua kehendak Tuhan menyangkut hidup kita, arahnya, pekerjaan, semuanya itu pasti diarahkan pada tujuan paling utama, yaitu kita semua kembali kepada Tuhan seutuhnya. Arahnya ke situ. Nah, untuk dapat dibawa oleh Tuhan ke dalam kerajaannya, setiap makhluk perlu percaya seutuhnya kepada Tuhan. Ya kan, namanya kita ingin dibawa, ya maksudnya Tuhan akan bawa kita ya ke dalam kerajaannya. Nah, tentu saja kita perlu percaya. Jadi seperti kita pergi tur, ya, ada tour guide-nya, kita harus percaya sama tour guide-nya supaya bisa dibawa ke tempat
wisata yang terbaik. Kalau kita baru naik mobil, kita sudah mempertanyakan apa kemampuan tour guide-nya, ya nanti kita mungkin banyak berdebat sepanjang perjalanan karena kita tidak percaya. Nah, sama seberapa kita percaya kepada Tuhan, nah bahwa Tuhan mau bawa kita kembali seutuhnya kepadanya, nah kita perlu percaya seutuhnya kepada Tuhan, bahwa itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita perlu belajar percaya pada Tuhan supaya bisa dibawa. Kalau tidak, kita nggak mau dibawa. Kita tidak akan bisa melaksanakan kehendak Tuhan untuk kembali seutuhnya kepadanya kalau kita tidak belajar percaya kepada Tuhan. Karena itulah ini kita mulai merangkum ya. Kita harus menyadari mengapa Tuhan menciptakan kita. Jadi tujuan utama hidup kita yang kita pelajari di sesi 1 adalah belajar percaya kepada Tuhan. Hidup ini hanya untuk itu. Yang lain itu sarana, job, relationship, apa yang lain-lain dan sebagainya. Itu cuma sarana bagi kita. Maka karena sarana itu semua sementara. Ya, yang tadi saya ingatkan 100 tahun lagi nggak ada dari kita yang akan hidup, ya kecuali yang hidupnya nanti lebih dari 100 tahun, tapi kita rata-rata saja umurnya sudah berapa. Ya, jadi 100 tahun lagi kita nggak ada. Nah, apakah tujuan utama ini tercapai? Ya, belajar percaya pada Tuhan, memperbaiki relasi dengan Tuhan, ya, termasuk berserah kepada Tuhan dan sebagainya, ya, supaya bisa dibawa masuk ke dalam kerajaannya, ya. Nah, dalam arti itu kita bisa memahami apa yang Yesus sampaikan. Misalnya, kalau tanganmu dia mengganggu, menghalangi kamu masuk dalam kerajaan, potonglah. Artinya lebih baik masuk dalam kerajaan tanpa tangan daripada utuh badannya, tapi kita dibuang ke neraka, misalnya gitu. Tetapi kan Yesus bicara secara figuratif, ya, artinya apa saja menghalangi, biarkan Tuhan bantu singkirkan gitu, ya, jangan dibiarkan ada di situ. Itu seberapa pentingnya kita diundang oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaannya. Nah, karena itu dalam sesi pertama dan berapa kali juga saya ingatkan, tujuan utama ini harus menjadi arah semua kegiatan rohani, ya. Jadi arah kegiatan kita bukan kegiatan rohani, hidup kita arahnya harus ke situ. Belajar percaya pada Tuhan, memperbaiki relasi dengan Tuhan. Arahnya semua ke situ. Nah, jangan ke arah lain. Kalau ke arah lain nanti kita malah tidak akan melakukan atau melaksanakan kehendak Tuhan. Apalagi kita sudah tahu Tuhan berkehendak demikian, ya. Nah, hati, kunci relasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita diundang untuk masuk ke dalam kerajaannya, kita kan bukan cuma sekadar datang. Kita kalau datang ke perjamuan pun resepsi, relasi kita dengan host itu harus baik. Kita harus senang ada di situ. Baik dengan host. Kalau hostnya kita anggap tidak menyenangkan, kurang dekat, ya nanti kita tidak akan cenderung untuk datang. Kalau datang pun kita setor muka dan nggak mau lama-lama dari situ. Padahal kalau hidup dalam kerajaan Bapa itu nggak bisa cuma 1-2 hari, itu selama-lamanya ada di situ. Jadi kalau relasi kita dengan Tuhan itu buruk, ya, nah kita nggak bisa masuk karena memang diperlukan ya sebuah relasi yang sangat baik, ya, manis dengan Bapa itu harus ada supaya bisa masuk. Jadi ini bukan cuma sekadar tempat, tapi ini sebuah relasi begitu kan. Kerajaan Bapa itu kan non fisik, ya, artinya bukan seperti kita dalam satu ruangan. Kalau kita dalam satu ruangan, kita nggak suka berapa orang masih aman-aman saja begitu, ya, karena banyak orang yang lain. Tapi kalau ini nggak bisa karena ini urusan dengan hati, hatinya nyambung atau tidak, apakah kita benar-benar, nah diingatkan dalam kitab suci, apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Nah kalau nggak mengasihi Tuhan, ya susah kita ada di dalam kerajaan itu. Masuk pun nggak bisa, karena hati kita nggak terarah kepada Tuhan. Ya, nah,
relasi kita dengan Tuhan kan nanti akan dilihat dari hati kita ya. Yang saya ingatkan juga, apakah hati kita sudah terarah terhubung pada Tuhan? Nah, ini kunci ya, kunci relasi kita manusia dengan Tuhan. Hati terarah terhubung pada Tuhan nggak? Nah, kalau kurang terhubung ya, maksudnya kita jarang ingat Tuhan dan sebagainya begitu. Nah, nanti kalau kita waktunya sudah dekat kematian, kita akan jadi takut karena kita merasa, loh, saya udah mau hadap Tuhan meninggal, pada hati saya masih jauh begitu. Nah, karena itu kita kurang menyadari tujuan Tuhan menciptakan kita, bahwa tujuannya tuh ke arah sana, ya, untuk hidup dalam kerajaannya. Nah, apakah kita juga menerima kasih sayang Tuhan terus-menerus? Nah, menerima kasih sayang Tuhan ini hanya mungkin terjadi kalau kita menggunakan hati. Ya, hati dipergunakan untuk menerima kasih sayang Tuhan. Jadi hati bukan jadi tempat timbunan emosi negatif, ya. Karena itu menggunakan hati secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan itu sangat-sangat penting karena kuncinya tuh ada di situ. Lalu diingatkan lagi juga bahwa tujuan Tuhan memberi kita hati ya masing-masing itu supaya kita dapat menerima kasih sayang Tuhan. Kan kita sudah membahas ya bahwa untuk menerima apapun itu kita perlu hati. Hatilah tempat pertama-tama kita menerima segala sesuatu. Ya, nah kalau Natal begini kita kasih hadiah, ya ada Christmas gift kita terima juga. Nah, karena gift-nya biasanya berupa benda fisik, ya kita bisa menerima benda fisik itu di tangan kita. Tapi yang lebih penting adalah apakah kita menerima pemberian itu sepenuh hati, ya. Nah, itu yang sangat penting, itu penerimaan gift secara lebih mendalam, bukan cuma menerima secara fisik. Tujuan Tuhan memberi kita hati agar dengan menerima kasih sayang Tuhan, semua hal negatif dalam hati, keberadaan kita dimanapun ya, itu bisa dibersihkan oleh kasih sayang Tuhan. Mengapa demikian? Karena hal yang negatif itu hanya dalam hati kita, hanya Tuhan yang bisa membersihkan. Ya, kasih sayang Tuhan yang bisa membersihkan. Ya, kalau badan kita kotor ya karena kena lumpur apa itu, nah kita bisa bersihkan dengan mandi. Nah, kalau hal negatif dalam hati kita marah, kita benci, kita khawatir, nah itu nggak bisa dibersihkan dengan cara mandi. Ya, harus kasih sayang Tuhan yang masuk ke hati kita, lalu membersihkan itu. Itu cuma satu-satunya cara, nggak ada cara lain. Nah, agar akhirnya seluruh hati keberadaan kita dipenuhi oleh kasih sayang Tuhan saja. Nah, ini sangat penting karena nanti kalau ini terjadi, yang baru nanti kita bisa atau mungkin dibawa masuk ke dalam kerajaan Tuhan, ya, kerajaan Bapa itu, yang isinya cuma kasih sayang Tuhan saja. Gitu. Jadi kita sudah berubah lalu menjadi bagian dari kasih sayang Tuhan masuk dalam kerajaannya gitu. Nah, proses ini mulainya nggak nanti setelah kita meninggal nih, dari kita hidup dari awal harus begini. Ya, jadi supaya kita belajar berubah begitu sejak awal, sejak kita hidup. Nah, tentu saja hati paling utama itu karena kunci relasi dengan Tuhan, dengan Bapa, nggak bisa diganggu gugat yang itu. Tapi untuk membantu kita supaya tujuan ini bisa tercapai, ya percaya pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Nah, Tuhan juga menganugerahkan akal budi, ya. Nah, apa kehendak Tuhan ke akal budi? Jadi kita diberi alat untuk berpikir, gitu. Nah, satu hal yang perlu kita sadari ini prinsip ya, dalam memahami ciptaan Tuhan, termasuk manusia, Tuhan menciptakan seluruh keberadaan, berbagai perangkatnya, termasuk akal budi kita, untuk membantu kita mencapai tujuan kita ciptakan. Nah, kita bisa mengatakan hal yang sama, termasuk tubuh kita, termasuk ini, termasuk tanaman, pohon, termasuk bumi, semuanya gitu.
ya ini prinsipnya begini. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu hanyalah sarana bagi kita supaya tujuan paling utama Tuhan menciptakan kita itu bisa tercapai. Ini prinsip yang harus dipegang ya. Nah, semua yang pemberian dari Tuhan itu tujuannya arahnya ke situ. Nah, akal budi kita apa nanti fungsinya kita sudah lihat ya. Dari sudut spiritual, akal budi berfungsi untuk mengingatkan kita akan tujuan spiritual hidup kita, ya. Ingat Tuhan, ya. Jadi, misalnya kita diingatkan harus ingat Tuhan, doa pada Tuhan, ya. Jangan sibuk dengan hal duniawi saja, ya. Karena kita diciptakan di dunia, lalu kita bisa sibuk dengan hal duniawi, ya. Apa aja kejar sini, kejar situ. Padahal kita tahu hidup kita sementara. Tuhanlah yang abadi, kerajaan Tuhanlah yang abadi. Maka otak kita, akal budi kita diberikan pada kita untuk ingatkan kita, jangan sibuk hal duniawi ya, harus ingat Tuhan. Ya, nah, ingat Tuhan, doa pada Tuhan. Tapi nanti kalau udah doa ya doanya pakai hati ya. Nah, otak kita tuh cuma untuk diberikan untuk ingatkan kita. Juga untuk ingatkan, kita harus pakai hati nih untuk berrelasi dengan Tuhan, gitu. Ya, karena otak kita kan sebetulnya kerjanya lurus-lurus aja, ya. Kalau kita merasa, saya udah kayak tambah berat badan, saya perlu agak diet, kan otak kita bisa menuntun kita dalam hal ini, ya. Otak juga ingatkan kita jangan sering marah-marah misalnya, ya, atau jangan sering khawatir atau jangan benci. Nah, itu otak kita bisa ingatkan kita, ya. Harus sering-sering bantu sesama, jangan pelit misalnya gitu ya. Karena kalau pelit itu kan kita sebetulnya menutup hati kita ya. Hati itu harus dibuka ya, supaya dibuka untuk sama dan akhirnya untuk Tuhan juga pasti gitu. Jadi ini fungsi otak kita ya. Dan Tuhan ciptakan kita dengan perlengkapan ini. Arahnya supaya kita belajar melaksanakan kehendak Tuhan itu ya, untuk membantu kita mencapai tujuan kita diciptakan. Oke, ini dan lain-lainnya. Nah, kita punya tubuh. Nah, sama prinsipnya. Tubuh sarana indah yang Tuhan berikan untuk membantu kita percaya, berserah kepada Tuhan. Ya, itu semua ada tujuannya. Ya, arahnya itu sama sebetulnya. Semua yang Tuhan berikan itu. Apa contohnya yang saya ingatkan ya? Misalnya gini tuh, peran spiritual ya. Kalau tubuh lagi sakit ya, sebetulnya fungsinya untuk ingatkan kita kepada Tuhan. Kita belajar tidak stres, khawatir ya, sambil menjalani pengobatan kita belajar berserah kepada Tuhan ya. Lalu juga kalau tubuh merasa mengalami tekanan, kan kita misalnya sering stres, sering apa gitu ya, kok ini kayaknya nggak bagus nih tubuh kita ya dengan tekanan. Nah, santaikan tubuh, karena mengenakan tubuh berarti menekan hati juga. Kalau hati ditekan, itu hati tidak akan dapat digunakan untuk menerima semua pemberian dari Tuhan. Ya, nah, jadi tubuh itu sebetulnya bagian terakhir dari kita yang bisa merasakan sesuatu. Soalnya kalau tubuh nggak mengalami hal yang katakanlah tekanan begitu, kita tuh kurang sadar ya bahwa kita menekan hati kita karena kita ikuti mau-mau kita. Jadi tubuh semacam memberi warning lah pada kita. Ya, melalui tubuh yang menjalin kontak dengan alam, tanaman, hati kita menjadi tenang dan damai. Jadi sebetulnya mengapa Tuhan menciptakan tanaman itu bukan cuma karena indah, tapi untuk bantu kita supaya hati kita lebih lepas ya. Nah, jadi kita kalau sering kita berkebun dan sebagainya, sebetulnya hati kita terbantu untuk lebih terbuka kepada Tuhan. Ini antara lain ya, peran spiritual tubuh. Ada hal yang lebih mendalam lagi, tapi yang paling utama yang bisa dipahami pada saat ini ini dulu ya, karena ada fungsi tubuh lain sebetulnya sangat penting. Nah, kita juga pikir kenapa Tuhan ciptakan kita, ada orang lain dan sebagainya begitu. Kenapa nggak Tuhan ciptakan saya sendirian saja? Ya enggak, ya kita kan sama-sama dalam kerajaan Allah. Nah, ada tujuan mengapa Tuhan ciptakan kita bersama-sama dengan orang lain. Pertama, yang sudah kita lihat, interaksi dengan orang lain menyikapkan kekurangan kita, sombong, cenderung marah, iri hati, dan sebagainya. Jadi kalau kita ketemu orang yang
misalnya menyebalkan, membuat kita sebel, marah dan sebagainya, jangan cepat-cepat menuduh orang itu dan sebagainya. Pasti ada benarnya bahwa itu membuat kita marah dan sebagainya, membuat kita marah begitu, ya. Tetapi kita juga perlu melihat saat yang sama diri kita sendiri. Apakah dalam interaksi dengan orang lain sebenarnya kelihatan bahwa saya sampai seorang sombong ya, saya itu suka iri hati, saya sudah marah begitu, ya. Karena belum tentu juga orang lain tuh yang salah. Sangat mungkin kita yang salah, kita yang keliru. Nah, pun kalau jelas orang lain yang keliru punya kebiasaan yang sangat tidak bagus ya, kita juga perlu lihat dari sisi kita ya, apa yang disingkapkan dari seluruh interaksi ini. Ya, kita punya kekurangan apa? Lebih baik kita lihat itu dan kita mohon bantuan Tuhan untuk memperbaiki kekurangan ini. Nah, dengan keberadaan orang-orang yang dekat dengan kita ya, pasangan, ya suami istri, orang tua, sahabat, siapapun dekat dengan kita, kita dapat dibantu untuk mengatasi kekurangan tersebut ya, sering diingatkan, diperbaiki. Nah, coba kalau kita sendirian di pulau, ya nggak ada orang yang ingatkan kita juga tidak peduli akan pentingnya memperbaiki diri kita. Maka Tuhan ciptakan kita bersama yang lain-lain juga untuk menyadari kekurangan kita. Karena hanya lewat interaksilah kita akan dapat menyadari berbagai kekurangan kita. Dan kekurangan kita harus diperbaiki supaya nantinya kita dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, relasi dengan orang lain, nah sambil kita memperbaiki kekurangan kita akan memperlihatkan apakah kita sudah berhasil mengatasi kekurangan tersebut. Jadi seperti testing ground lah begitu ya, agar kita belajar sudah mengampuni, apakah kemarahan sudah berkurang. Arahnya harus ke situ. Jadi hidup itu jangan tanpa arah, ya jangan kelihatan cuma pokoknya saya ikut kegiatan ini terus begitu. Tapi harus tanya pada diri sendiri, arahnya tuh kemana? Ya seperti dalam perusahaan harus ada arah. Artinya kita tahun depan profitnya harus sekian. Nah itu kan pasti ada objektifnya, ya. Maka tiap 3 bulan, 3 bulan lalu ada evaluasi apakah semua perencanaan sudah terlaksana dengan baik, apakah tujuan mulai kelihatan tercapai. Nah kita sebenarnya sebagai manusia juga harus begitu, ya. Harus lihat, harus ada benchmarknya. Ini arahnya benar atau enggak? Ada arah atau enggak? Kalau tidak ada arah ya nanti kita tidak akan membuat evaluasi juga. Jadi ini semacam arah. Sudah mampuni belum? Marah berkurang belum? Atau sudah ada lebih banyak kasih sayang Tuhan dalam hati atau tidak? Begitu. Ya, nah ini kita belajar melakukan kehendak Tuhan tuh arahnya ke situ. Ya. Nah, dalam mengatasi berbagai kekurangan diri, kita diharapkan berpaling kepada Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan mengandalkan kasih sayang. Nah, ini kan semua terarah kepada tujuan kita diciptakan. Percaya, berserah pada Bapa, belajar, datang kepada Bapa, semua gitu. Jadi hidup kita itu sebetulnya diarahkan ke sana, ke sana. Karena itu juga hidup kita memang dibuat sementara. Ya, supaya kita dapat belajar melakukan apa yang Bapa kehendaki. Jadi kisah anak yang hilang Yesus itu sebetulnya yang sangat-sangat penting dan fundamental untuk hidup spiritual kita. Itulah hidup kita, kondisi kita, dan kita perlu belajar untuk menyadari hal ini dan melaksanakan kehendak Bapa untuk kembali kepadanya. Nah, ya ini tujuan dasar Tuhan menciptakan kita semua. Baik, itu gambaran umum ya tentang mengapa Tuhan menciptakan kita semua.
ya arah hidup dan sebagainya gitu. Ini saya udah berikan gambaran dari ujung ke ujung ya, mengapa Tuhan ciptakan kita, kenapa kita lahir dan sebagainya, meninggal arahnya kemana gitu. Nah, kita perlu belajar menyadari tujuan Tuhan menciptakan kita ini ya, lalu belajar melaksanakannya supaya tujuan Tuhan menciptakan kita dapat tercapai. Yang lain-lain ya, kehendak Tuhan terkait dengan hal spesifik ya, pindah kota lain bisa nggak, boleh nggak, yang ini boleh take this job atau nggak dan sebagainya gitu, tuh itu ada bagian dari kehendak Tuhan juga. Jadi kehendak Tuhan yang di level lebih bawah begitu, tapi semua tuh diarahkan pada tujuan Tuhan menciptakan kita. Baik itu materi mengenai hidup menurut kehendak Tuhan yang sudah saya hubungkan dengan semua materi dari sesi di seri ini. Jadi sebetulnya kan kalau memang benar semua hal yang dibicarakan harus berhubungan begitu ya. Kalau tidak nanti kita satu ke sana satu ke sini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Romo atas rangkuman intisari dari pelajaran-pelajaran kita sesi pertama sampai sesi ke-9 ini gitu. Romo tadi sudah mengulang kembali mengenai susunan segalanya tentang hati, tubuh kita, tentang jiwa, tentang hubungan antar manusia, relasi, dan kemudian terakhir tentang kematian dan segala macam. Dan akhirnya pada sesi hari ini ya kita lebih masuk kepada hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi maksud Romo dari seluruh rangkaian yang tadi pelajaran pertama sampai sesi hari ini semuanya mengarah ya Romo ya sesungguhnya kepada kehendak Tuhan, hanya kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Romo telah merangkum mengambil intisari. Baik, sebelum masuk tanya jawab, kami ingin memberikan pengumuman sedikit. Silakan Tia. Ya, bagi peserta, bagi Anda yang ingin membantu dalam memberikan sumbangan kasih, bisa dilihat alamat di sini melalui cek ke Marcella dan melalui elektronik Giselle, juga melalui jovara3@gmail.com. Kemudian kita akan kita akan ada iman yang berpikir untuk kelanjutan dari acara iman yang berpikir dipimpin oleh Romo Thomas ini. Kita IYB akan dilanjutkan oleh Romo Hartono Budi SJ dengan tema Tuhan melawan manusia, apa yang menjelaskan kelahiran ateisme. Ini akan kita mulai acara ini pada bulan Januari. Jadi akan dimulai Januari dan akan berakhir Februari. Sesi pertama berjudul Bangkrutnya Agama Katolik dan Kelahiran Ateisme. Benarkah? Ini cukup menarik mengenai ateisme dan perkembangan agama kita Katolik. Sesi pertama hari Minggu jam 5 seperti biasa hari ini jam 5 sore. Baik, kemudian ada imannya Ignatian Spiritual Exercise hari Kamis nanti bersama Romo Effendi dengan tema kelahiran Yesus dari mata Bunda Maria, yaitu hari Kamis jam 8. Silakan hadir untuk acara-acara kami. Baik, terima kasih Romo Thomas sekali lagi atas penjelasannya. Kita sekarang membuka sesi tanya jawab. Bagi ada yang ingin bertanya silakan tekan tombol high five di situ atau bisa langsung, silakan. Baik, sambil menunggu saya akan bertanya. Jadi cukup menarik Romo ketika Romo katakan bahwa kita sudah mengenal jiwa kita, hati, bagaimana mengkoordinasi hati, jiwa, dan
tubuh kita untuk pada akhirnya mengikuti kehendak Tuhan gitu loh. Jika Romo katakan bahwa hati kita pada akhirnya bisa kita fokuskan kepada Tuhan sehingga seluruh hati kita hanya berisi Tuhan saja gitu, hanya dipenuhi oleh kehendak Tuhan saja begitu loh. Apakah pada akhirnya Romo kita kan manusia dalam artian kita hidup dalam dunia, dalam istilahnya ada orang bilang bahwa kita hidup dalam daging, tetapi tidak menuruti keinginan daging, begitu loh. Maksudnya apakah ketika hati kita dipenuhi itu, apakah kita pada akhirnya tidak lagi peduli dengan hal duniawi, atau apakah akhirnya kita memang tidak mampu lagi, bukan tidak mampu apa ya, kita tidak bisa mengimbangi keduniawian kita, atau bagaimana Romo, ketika kita mengarahkan kepada kehendak Tuhan itu, begitu Romo. Mohon penjelasannya. Gini ya, sebetulnya nanti kalau misalnya hati kita dipenuhi kasih sayang Tuhan, itu bukan lagi kita, oh saya nggak peduli, nggak mau mandi, nggak peduli sama keluarga, nggak gitu ya. Jadi hanya kita nanti akan lebih memperlakukan hidup kita atau hidup kita secara umum ya, bahkan orang lain itu dalam kerangka tujuan Tuhan itu. Jadi arahnya tuh ke sana. Jadi misalnya gini nih ya, kalau kita ketemu dalam hidup suka marah-marah gitu, ini terus marah, tiap bangun mau tuh marah gitu, itu artinya kita kurang sadar mengenai tujuan kita itu akhirnya begitu. Memang kalau kita marah-marah terus nanti kalau sampai ke kerajaan, kalau sampai itu mau marah-marah terus di situ kan enggak. Tapi kalau ini banyak kasih begitu, kan marahnya kurang. Jadi kalau kayak kita jatuh cinta itu kan, wah banyak itu ya kasih cinta gitu. Jadi wah apa-apa lihatnya bagus, itu kasih itu dari Tuhan ya. Nah, dengan demikian kita juga akan memperlakukan orang lain dari kasih itu ya. Kan waktu kita itu dari kasih gitu. Jadi lebih sadar, oh ya memaafkan dan sebagainya. Nah, ini jadi sebenarnya baik begitu ya Romo ya. Ya, lebih baik arahnya gitu. Jadi justru kalau katakanlah Nina lagi agak gimana begitu, atau gemanya lebih kasih, lalu ingatkan gitu dan sebagainya, semua diingatkan. Itu arahnya ke situ, bukan lalu kita cuek, nggak peduli ya, saya udah nggak mandi terserah, pokoknya saya untuk nggak gitu. Karena Tuhan ciptakan kita dengan semua sarana hidup ini hanya untuk ingatkan kita, banyak yang kurang, tapi Tuhanlah yang abadi gitu. Ya bukan lalu kita cuek, nggak peduli pada yang lain, lalu menyeimbangkan, nggak perlu. Kalau ada di hati, itu nggak perlu disimbangkan. Karena itu pasti itu pemberian dari Tuhan, pasti akan simbang otomatis. Oh baik. Ya gitu. Baik. Terima kasih. Ya ada lagi Yosiko, Pak Arsian, Pak Susilo. Oh silakan Pak Arsian. Pak Arsian, mikrofonnya di mute ya, silakan. Yang saya ingin tanya. Iya Pak Arsian. Apa namanya itu, melakukan kehendak Allah. Kan ada perkataan banyak orang yang bertuhan, tetapi perbuatannya tidak ilahi. Ya. Tapi banyak orang yang tidak bertuhan, perbuatannya ilahi. Apakah misalnya umat Buddha secara nggak langsung itu melakukan kehendak Tuhan? Satu. Yang kedua, soal akal budi, kalau bagi saya itu, kalau kita menerima firman Tuhan tanpa akal budi, jadikan kita mungkin fanatik ya, atau fanatik buta begitu. Tapi bukan itu yang buta, kita punya logika jadi buta. Ini terkait dengan kalau kita artikan kiasan secara letterlock, ya jadi kacau lah. Firman Tuhan kan harus diartikan secara kontekstual ya, bukan literal. Itu aja, Mo. Terima kasih, Mo. Terima kasih Pak Arsian. Nah, pertanyaan pertama ya, begini nih, melakukan kehendak Tuhan itu enggak terlalu berhubungan dengan kita beragama apa.
agama itu cuma membantu kita untuk berada di tempat yang arahnya benar begitu. Jadi kan mengapa kita beragama? Karena kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, ya kan gitu kan? Maka kita lakukan kegiatan ibadah dan sebagainya. Tempatnya benar daripada katakanlah kita masuk kelompok mana begitu yang arahnya nggak terlalu spiritual begitu. Jadi menempatkan itu. Nah, soal mengikuti melaksanakan kehendak Tuhan ini ya terkait yang saya katakan, apakah agama itu orang itu ya itu belajar percaya kepada Tuhan yang diimani, belajar berserah kepada Tuhan, begitu. Ya, jadi orang agama apapun itu sebenarnya bisa belajar untuk percaya kepada Tuhan, karena kan selama ada Tuhan diimani lah. Kalau yang orang ateis ya susah, karena ateis nggak percaya Tuhan ada, lo mau beriman pada siapa, kan nggak bisa, ya gitu. Nah orang Katolik juga bisa, kan udah ada iman lah, belajar banyak dari Bunda Maria, dari Yesus begitu ya, belajar itu sama prinsipnya begitu. Jadi bukan dibatasi oleh agamanya apa. Nah, apakah orangnya sendiri bersedia melaksanakan kehendak Tuhan itu. Nah, yang paling penting begini nih, sebetulnya yang tahap awal, apakah manusia siapapun itu menyadari tujuan utama Tuhan ciptakan mereka tuh sadar atau enggak? Yang saya gambarkan tadi itu, kalau nggak sadar ya orang sampai di dunia, hore ada mainan ini, mainan itu, ya saya bisa ini, bisa itu, lalu orang lupa. Nah ini yang bahasa kita itu, sibuk dengan hal-hal duniawi itu gitu, karena kita sibuk dengan mainan kita. Ini ya, apapun itu, ya saya suka sepedaan, saya suka ini, bukannya nggak boleh, tapi semua harus dilakukan dalam kerangka itu. Tujuan kita sampai kepada kerajaan Allah itu. Ya, Mo. Jadi arahnya itu ke situ, Pak Arsian. Mo, yang saya ingin tanya, kan seperti orang negeri China, Republik Rakyat Cina ini, let's say lah, dia itu ateis, quote and quote lah ya. Dia nggak percaya Tuhan, ada sebagian yang percaya. Tetapi semua arahan negara adalah untuk mensejahterakan rakyat, untuk menghormati orang tua, menghormati orang tua dan orang yang sudah tua. Jadi intinya untuk kesejahteraan itu. Jadi seorang ateis juga bukan tidak melakukan kehendak Tuhan, Tomo. Ya. Iya, tapi juga iya, karena lingkungan kan mempengaruhi kita ya. Tapi jangan lupa, Tuhan sebetulnya sudah memberikan hati nurani kepada masing-masing juga begitu. Ya, jadi untuk ingat misalnya, ini harusnya nggak begini, terbatas dan sebagainya begitu. Ya, nah masalahnya kan juga akhirnya harus itu bukan lalu kalau negara menekankan agama begitu-gitu, semua rakyatnya pasti akan beragama dan menyerahkan pada Tuhan begitu juga kan nggak otomatis begitu. Malahan kalau negara yang agamanya terlalu kuat malah cenderung santai-santai yang gitu karena merasa semua orang begitu. Nah, intinya kita harus sampai pada intinya itu ya, inti beragama itu atau inti spiritualitas itu apa? Percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, itu yang paling itu intinya tuh di situ. Ya. Jadi sebetulnya kalau ya seperti sekarang ya mau Natal kita kan Maria banyak dibicarakan itu, tapi hidupnya sederhana, kita nggak tahu banyak, tapi sebenarnya intinya gitu aja, terjadilah padaku menurut kataan itu Yesus begitu. Itu inti spiritualitas itu di situ ya, berserah itu. Jadi bukan soal apa agama ajarannya apa gitu-gitu, karena memang hidup manusia diciptakan untuk arahnya tuh ke situ ya. Nah, apakah kita masing-masing sebagai manusia individu memeluk itu atau enggak, itu tentu saja perlu percaya ada Tuhan. Kalau ateis ya susah lah kalau menganggap, kalau kadang-kadang diskusi, orang nggak percaya Tuhan ada, ya nggak ada bisa yang diimani begitu ya. Nah, yang kedua itu tentang apa ya, saya lupa kelamaan. Akal budi. Oh ya, nah gini, Pak Arsian kan mengatakan firman Tuhan harus pahami ya dengan akal budi. Ya,
betul, tetapi saya nggak pernah bicara soal firman Tuhan. Saya bicara soal kasih sayang Tuhan. Karena nih konteksnya begini, kalau firman Tuhan gini ya. Kalau firman itu kan sabda, ya. Nah, kalau Tuhan bersabda, kita harus dengarkan dengan apa? Hati. Hati. Nggak bilang dengan otak. Karena sabda Tuhan begitu bersabda, harus kita terima dengan hati, dan sikapnya harus ya, Tuhan bersabda, ya Tuhan, saya bersedia. Sikapnya harus gitu. Bukan diproses dengan itu. Itu seperti kalau kita hidupnya negara ini sih ya, republik atau begitu ya. Jadi kita punya presiden gitu. Cuma kan kalau dalam kerajaan, kalau kita nonton film yang dulu-dulu ya dalam kerajaan, kalau rajanya bertitah begini, semua udah siap apa kami laksanakan gitu. Nah kerajaan tuh begitu. Nggak pakai, kenapa begitu? Yang itu baginda, kenapa gitu? Wah kalau begitu bisa bubar kita ya. Langsung dibawa ke, nggak ada di kerajaan tuh nggak ada orang yang membangkang dari luar enggak, dari dalam juga enggak, semua siap melaksanakan itu. Nah gitu ke kerajaan. Nah itu sabda itu. Jadi sebenarnya sabda Tuhan harus diterima dalam konteks itu. Ya gitu. Apa yang Tuhan katakan pastilah benar. Nah gitu. Nah Tuhan, nah itu perlu disadari sebagai fondasi. Tapi Tuhan juga memberikan kita akal budi, ya sebetulnya bukan untuk memproses iman, memproses firman itu gimana-gimana gitu. Tapi sudah sadar, oh ya Tuhan sudah memanggil Abraham, sudah memanggil nabi-nabi, mengutus Yesus sampai kita gitu, supaya kita belajar, oh begitu ya, oh Tuhan baik sekali anak gini. Saya belajar menyadari kehendak Tuhan. Nah, menerima sabda Tuhan itu, ya udah Tuhan bersabda, ya gitu. Arahnya tuh ke situ sebetulnya. Jadi bukan firman Tuhan dipikir-pikirin begitu. Sebetulnya fungsi akal budi itu bukan di situ. Karena kan kita suka mau-maunya sendiri ya. Jadi ya suka maunya sendiri, udah dikasih tahu otak bilang, jangan makan durian tuh, kolesterol tinggi gitu. Kita mau otak bilang begitu, jangan, kitanya ikut aja. Kan coba pengalaman kita kan gitu kan. Kita nggak selalu mengikuti apa yang diingatkan oleh otak atau dokter atau siapa begitu. Kalau dengan manusia kita aja nggak terlalu mengikuti, apa dengan Tuhan? Nah, Tuhan memberikan kita akal budi. Dikit ya, jangan ikut ini aja lah. Ingat ya, hidup sementara. Ini tuh otak tuh ingatkan tuh. Sementara ya, jadi ingatkan, jangan sibuk dengan duniawi, jangan tenggelam, ingat Tuhan. Nah nanti saatnya kalau menerimanya pakai hati. Itu supaya nanti apa-apa dari hati menerima kasih sayang Tuhan. Gitu. Karena itu saya tidak membahas tentang firman Tuhan, karena itu levelnya beda. Tanpa ada hati untuk Tuhan, kita nggak akan bisa menerima sabda Tuhan. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pak Arsian. Ya, ada lagi yang lain? Yosiko, Pak Susilo. Kita mungkin satu pertanyaan lagi ya. Baik, ya. Romo udah kerja. Ini masih jam 5.22. Ayo, satu pertanyaan lagi, silakan. Silakan. Yosiko, Hans sekali, silahkan bertanya. Ayo, kok malu-malu ini? Malu-malu ya? Enggak, saya mau mengingatkan ini ya, gini nih. Ini hati itu sangat penting karena hati itu mengarahkan kita kemana, gitu ya. Ya. Saya beri contoh, kalau siapa saja yang ada di hati kita, nggak bakal bisa terlupakan. Ya, Gema punya Kirana. Gitu ya, punya anak gitu. Saya bilang, Gema lupakan Kirana, bisa nggak? Tidak, pasti. Nggak bisa. Mau saya paksa-paksa juga nggak akan bisa. Karena apa? Kirana di hati Gema. Ya, gitu. Jadi nggak akan bisa. Yang ada di hati kita nggak akan pernah lupa. Maksudnya karena memang ada di hati. Nah, coba misalnya yang nggak ada di hati, misalnya Gema atau siapalah Pak Arsian, sering mikirkan Mark Zuckerberg nggak? Nggak pernah kan? Nggak ada di hati. Ya kan, karena nggak pemikiran lah. Mark Zuckerberg. Saya minta Gema, jangan pikirkan Mark Zuckerberg, lupakan saja. Gampang nggak? Gampang sekali. Gampang sekali, memang nggak ada di situ. Nah itu. Ya, jadi kalau apa yang ada di hati, itu pasti nggak bisa lupakan. Dipaksa untuk lupakan juga nggak bisa. Nah masalahnya, ini tuh
kita tuh kurang membiarkan hati yang Tuhan ciptakan itu untuk menerima Tuhan, kasih sayang Tuhan itu. Jadinya kita sibuk dengan hal yang dunia yang dari luar. Itu pentingnya hati menerima kasih sayang Tuhan, supaya kasih sayang Tuhan banyak di hati, kita lebih ingat gitu. Sama, nah kalau anak kan kita otomatis itu ada di sini ya, karena memang bagian dari kita. Apapun yang kita anggap penting, masuk di hati, pasti masuk ke hati gitu ya. Dan kalau udah dari hati, melupakannya susah gitu. Nah, Tuhan sebenarnya sudah memberikan hati dan hati nurani pada kita untuk supaya kita selalu ingat Tuhan, gitu. Nah, kalau dari hati diingatkan, dibuka, tuh nanti kita lebih ingat Tuhan arahnya ke situ. Ya, jadi sebenarnya Tuhan memberikan hati supaya kita tahu tuh yang ada di hati makin besar, ada di hati makin nggak bisa dilupakan. Itu. Betul, Romo. Ya, betul kan? Nah. Romo, kalau boleh tanya satu lagi, Romo, bagaimana ya kita membuka hati kita emang benar-benar untuk bisa, ya Romo tadi udah kasih tahu tarik napas atau senyum, apa ada yang lain bagaimana Romo untuk lebih bisa membuka? Nah, ini sebetulnya perlu praktek yang sangat panjang ya. Jadi menggunakan hati kita duduk santai, senyum begitu. Ya, biarkan kasih sayang Tuhan itu. Nah, dalam arti ini ya itu butuh praktek. Ada caranya. Ada yang sudah saya sharekan sebentar ya. Itu ya hati santai, senyum begitu ya. Nah, tentu saja semua kebiasaan kita akan muncul, kita melayang kemana dan sebagainya. Tapi ingat, ini ada di hati. Tuhan berikan kita hati untuk digunakan untuk menerima sayang Tuhan. Itu ada, tapi itu butuh. Itu seperti ada nggak cara untuk bisa main piano dengan baik gitu? Ya teorinya. Ya itu teorinya, tapi kan akhirnya kita harus praktek sampai baik. Gitu. Kira-kira begitu loh. Berarti kita masih bisa, mungkin ada pelajaran lain lagi nanti untuk membahas lebih itu, Romo ya. Ya, tapi kalau yang itu harus praktek. Jadi praktek isinya cuma praktek begitu. Jadi semua video harus nyala. Jadi kalau cuma bentuknya intelektual pengajaran nggak bisa. Oh, jadi itu lain kali begitu. Oh, baik Romo. Kita satu lagi, Jovita Bon bertanya, masih bisa Romo? Ya, coba sebentar ya. Oke. Silakan Jovita. Baik Romo, selamat sore. Romo, saya pikir itu untuk menerapkan kasih Tuhan di dalam hati kita itu, saya pikir ada hubungannya dengan kepekaan hati kita ya Romo. Jadi maksudnya saya berpikirnya begitu, kayaknya kita tuh harus selalu mempertajam kepekaan hati kita. Misalnya untuk melihat orang lain yang sedang susah atau apa, kalau kita nggak peka, kayaknya kita nggak ngerti atau nggak bisa menerapkan kasih itu terhadap situasi atau keadaan yang kita hadapi. Apakah seperti itu, Romo? Terima kasih, Romo. Ya, makasih Bu Jovita. Itu ada benarnya ya, tapi kita harus lihat konteksnya. Mengapa banyak manusia, banyak dari kita nggak peka? Kenapa? Karena hati kita itu banyak tumpukan emosi negatif apa-apa itu. Jadi kalau hati kita di tengah gini, ini tumpukan emosi negatifnya apa maunya gitu. Jadi untuk bisa peka, kasih sayang Tuhan itu harus akses bagian dalam itu, bukan di tumpukan sampah. Gitu. Jadi analoginya rumah kita bagian depan tertutup salju atau tutup sampah begitu ya. Lah kan kita bilangnya, wah saya nggak peka, saya nggak lihat rumahnya. Ya iyalah, rumahnya itu ada di balik tumpukan sampah, salju apapun lah gitu ya. Nah itu di hati itu kasih sayang Tuhan harus akses itu dulu, bersihkan itu, baru nanti bisa lebih terbuka, baru nanti bisa menerima kasih sayang Tuhan itu otomatis ada di situ. Kalau kita biarkan terima begitu, ya. Jadi kita nggak peka karena dalam hati kita terlalu banyak hal yang lain, harusnya nggak ada di situ. Baik. Ya gitu. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih Romo. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik Romo, sudah 1 jam pas. Ya. Baik, terima kasih para hadirin, dan ini juga adalah sesi terakhir dari Romo. Kita tunggu mungkin sesi pelajaran lain lagi Romo akan memberikan kita bagaimana caranya untuk bisa
menyerahkan hati kita. Tadi yang Romo bilang metode, ada beberapa cara. Baik, silakan Romo tutup acara kita ini dengan doa. Kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, kami bersyukur padamu atas semua anugerah pada kami, juga atas kehidupan yang kau berikan pada kami. Kami bersyukur atas sesi-sesi yang telah kami ingatkan kami tujuan kau menciptakan kami, khususnya memberikan hati kepada kami untuk menerima kasih sayang-Mu, akal budi, tubuh, dan segala-galanya. Berkatilah dan bantulah kami akan seluruh kesadaran ini, bantu kami untuk belajar melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang terkasih, saat kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Putra-Mu, biarlah kami kau bantu untuk menyadari betapa engkau mengasihi menyayangi kami dengan mengutus Putra-Mu sendiri tengah-tengah kami, hanya agar kami dapat belajar melihat Putra-Mu sebagai teladan bagi kami, bagian dari diri-Mu, untuk diberikan pada kami, menjadi contoh bagi kami hidup sebagai manusia yang taat, setia kepadamu seutuhnya. Biarlah kami mengalami semuanya ini seturut dengan kehendak-Mu saja, dan Engkau memberkati kami semua yang sedang mempersiapkan Natal, juga untuk hari-hari kami menjelang tahun baru, tahun yang baru, agar kami semua Engkau berkati di dalam kasih sayang-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih semua rekan-rekan semua. Sampai ketemu lagi, Romo. Ya, Marsian semuanya, terima kasih. Sampai jumpa.